Pernah kepikiran nggak kenapa ya jutaan pegawai negeri di Indonesia itu pakai seragam yang sama? Nah, baru-baru ini ada surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara yang kayaknya bakal ngubah cara kita ngelihat seragam itu. Ini ternyata bukan sekedar soal aturan baju loh, tapi jauh lebih dalam. Ini soal identitas bangsa. Oke, biar kebayang seberapa besar dampaknya, kita ngomongin angka dulu. Ada 6,5 juta orang. Ya, 6,5 juta. Angka ini bukan cuma statistik loh. Jumlah segitu tuh lebih banyak dari seluruh penduduk Singapura. Mereka ini adalah aparatur sipil negara atau ASN yang ada buat kita semua, dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang tugas di luar negeri juga. Gila kan, gede banget timnya? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Coba bayangin deh, gimana caranya menyatukan tim segede itu? 6,5 juta orang tersebar di lebih dari 600 instansi yang beda-beda. Gimana caranya biar mereka semua ngerasa satu tim, punya tujuan yang sama? Nah, teka-teki inilah yang coba dijawab sama aturan baru ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih harus ada aturan seragam ini? Tujuannya apa? Jawabannya ternyata ada di simbolisme. Jadi seragam ini tuh bukan cuma soal kain, tapi ini alat buat membangun kekompakan dan solidaritas. Harapannya, seragam ini bisa jadi semacam benang merah yang ngikat jiwa korsa para ASN, biar semangatnya sama meskipun instansinya beda-beda. Dan misinya itu keren banget loh. Diringkas dalam satu frasa kunci dari dokumen resminya, Perekat NKRI dan Pemersatu Bangsa. Ini negasin banget kalau tugas ASN itu bukan cuma ngurusin administrasi aja. Mereka itu ibaratnya lem yang merekatkan kita sebagai bangsa. Nah, seragam ini jadi simbol visual dari peran penting itu. Oke, tujuannya udah jelas ya. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih isi peraturannya? Apa aja yang diatur di mandat batik baru ini? Intinya sih aturan ini fokus ke seragam batik korpri. Mungkin ada yang belum familiar ya, ini tuh bukan batik biasa. Corak birunya yang khas itu udah jadi identitas visual buat para ASN dari dulu. Ini tuh simbol kalau mereka adalah bagian dari satu korps profesi yang sama yang mengabdi buat negara. Nah, ini yang penting buat dicatat nih. Aturan ini tuh bukan bikin seragam baru ya, tujuannya adalah menyeragamkan pemakaiannya. Jadi mau itu pegawai negeri sipil atau PNS, ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, semuanya sekarang punya aturan main yang sama soal kapan harus pakai simbol identitas ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Kapan aja sih seragam batik korpri ini wajib dipakai? Ternyata aturannya spesifik banget loh. Yuk kita lihat jadwalnya sama-sama. Pertama, wajib dipakai setiap hari Kamis. Udah fix tuh. Kedua, setiap tanggal 17, yang biasanya kan ada upacara bulanan. Terus tentu aja pas hari-hari besar kayak HUT Korpri atau hari besar nasional lainnya. Dan terakhir, buat acara-acara resmi kayak upacara bendera atau pelantikan. Jelas banget kan jadwalnya? Tapi ada catatan penting nih. Aturan ini ternyata nggak kaku-kaku amat. Pimpinan di tiap instansi, mau itu di pusat atau daerah, dikasih kewenangan buat nambahin hari lain buat pakai seragam korpri. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing instansi. Tentu aja ya, aturan sepenting ini nggak mungkin dibuat tanpa dasar yang kuat. Nah, sekarang kita intip sedikit yuk, apa aja sih landasan hukum di balik surat edaran ini? Oke, nggak perlu pusing-pusing sama detail pasalnya ya. Intinya, surat edaran ini tuh bukan kebijakan yang muncul tiba-tiba. Dasarnya kuat, mulai dari Undang-Undang ASN yang baru sampai ke keputusan Presiden yang dulu ngebentuk Korpri. Jadi ini menegaskan kalau aturannya punya payung hukum yang kokoh. Oke, kita udah ngebahas detailnya dari tujuannya sampai jadwal pakainya. Sekarang coba kita tarik mundur sedikit. Apa sih sebenarnya pesan utama dari semua ini? Apa takeaway paling pentingnya? Nah, kutipan dari surat edarannya ini kayaknya merangkum semuanya dengan pas banget. Kata kuncinya satu, rasa bangga. Jadi, pada akhirnya, kebijakan ini tuh kayak sebuah ajakan. Sebuah dorongan buat menumbuhkan rasa bangga bareng-bareng, bangga sebagai abdi negara yang melayani Indonesia. Jadi, kesimpulannya simpel aja. Aturan seragam korpri ini jauh lebih dari sekedar soal baju. Ini adalah langkah strategis buat memperkuat identitas, ngebangun semangat korps, dan yang paling penting, ngingetin setiap ASN dan juga kita semua tentang komitmen mereka buat melayani bangsa. Karena pada akhirnya seragam itu kan cuma simbol ya. Pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng adalah, di luar selembar kain ini, apa sih makna sesungguhnya dari melayani?